Bro, gue dapat kabar gembira nih bagi seluruh teman-teman yang saat ini memiliki keterlambatan ataupun gagal bayar di sebuah aplikasi pinjaman online legal, bahwa OJK telah mengeluarkan aturan terbaru di tanggal 14 bulan November tahun 2023 perihal kontak darurat. Namun ya di sana aturannya ada 4 poin. Nah, di poin keempat ini, yang di nomor keempat ini bener-bener mengerikan sekali. Jadi teman-teman, tolong perhatikan video ini baik-baik. Nanti juga gue akan jelaskan step by stepnya bagaimana. Terutama ini adalah kabar gembira banget ya, aturan terbaru dari OJK. Ya, dimana aturan ini baru dikeluarkan. Nah, nanti di pertengahan video ini gue akan menjelaskan tentang kontak darurat dan cara penagihan dari pinjaman online. Oke, bagi teman-teman juga di sini yang belum mendukung dan belum support dari channel YouTube Tulus Pinjol ini, silahkan saja klik tombol subscribe, like, share, dan bagikan di seluruh akun media sosial kalian. Oke, nggak lama-lama, kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa kembali lagi di channel YouTube Tulus Pinjol. Pada video kali ini, gue akan membahas seputar 4 poin aturan terbaru tentang kontak darurat. Nah, jadi teman-teman yang saat ini punya tagihan utang di pinjaman online legal, Anda tak perlu takut ya, Anda ditagih oleh kontak darurat. Kalian nggak usah takut DC-nya menagih di kontak darurat, bahwa OJK telah mengeluarkan aturan baru di bulan November tanggal 14 tahun 2023 ini. Di sana aturannya ada 4 poin. Nah, di keempat poin ini, yang di nomor 4 ini sangat mengerikan sekali ya bro. Dan juga teman-teman yang nonton video ini, tolong perhatikan. Dan nanti setelah Anda sudah memperhatikan video ini, teman-teman juga langsung mempraktekkan ketika DC-nya telah melakukan penagihan di kontak darurat. Jadi dalam video ini ada 2 keuntungan. Yang pertama, Anda sebagai peminjam. Yang kedua, Anda sebagai kontak darurat. Dan juga teman-teman yang sebagai kontak darurat atau yang bukan peminjam, Anda akan ditagih. Silakan tonton video ini sampai selesai. Dan di sini gue akan bacakan aturan terbarunya, step by stepnya, dan juga nanti akan gue jelaskan. Dan gue juga akan memberikan solusinya bagaimana cara menggunakan aturan terbaru ini bagi nasabah pinjaman online legal ataupun sebagai kontak darurat. Otoritas Jasa Keuangan atau OJK telah merilis aturan terbaru yang mengatur persoalan tersebut. OJK merilis surat edaran SE dalam kurung OJK nomor 19 SEOJK.06/2023 tentang penyelenggaraan layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi atau LPBBTI. Melansir dari laman resmi OJK, Selasa tanggal 14 bulan November tahun 2003, aturan terkait penggunaan kontak darurat. Dan di sini gua akan berikan rincian ya, poin-poinnya yang dimana di dalam aturan OJK perihal kontak darurat. Tolong perhatikan ini poin-poinnya. Jadi bagi teman-teman yang sebagai peminjam di pinjaman online legal atau yang bukan peminjam, silakan di sini perhatikan dan nanti kalian bisa screenshot ya aturan-aturannya dari OJK kayak gimana. Ini terbaru banget bro. Jadi kalian langsung screenshot aja untuk ya amunisi ketika DC-nya melakukan nagih di kontak darurat ataupun ngancem Anda untuk ditagih kontak darurat atau DC-nya mengganggu di tempat kerja Anda. Di sini kalian bisa screenshot aturan seperti apa. Nah, poinnya yang pertama adalah 1. Penggunaan kontak darurat hanya ditunjukkan untuk melakukan konfirmasi atas keberadaan dari penerima dana dan bukan digunakan untuk melakukan penagihan pendanaan kepada pemilik data kontak darurat. Poin yang pertama ya. Jadi teman-teman, dalam poin pertama ini adalah DC-nya hanya untuk ya konfirmasi, hanya untuk menanyakan keberadaan Anda, menanyakan status Anda. Artinya adalah seperti ini. Misalkan DC-nya menelpon di tempat kerja Anda. DC-nya hanya menanyakan
status Anda, apakah nasabah tersebut masih kerja di perusahaan itu atau tidak. Yang kedua, dia hanya menanyakan keberadaan nasabah, apakah nasabah ini masih sesuai alamatnya atau tidak. Hanya menanyakan keberadaan dan status, bukan menagih. Ya, ingat, catat, bukan menagih. Aturan yang pertama ini kalian bisa screenshot. Ya, jadi di situ tidak boleh menagih, namun hanya boleh menanyakan keberadaan Anda. Ya, boleh menanyakan status Anda. Poin yang keduanya, nih di sini ada aturan yang keduanya adalah penyelenggara harus melakukan konfirmasi dan memperoleh persetujuan dari pemilik data kontak darurat untuk penggunaan kontak darurat. Nah, jadi teman-teman nih, sebagai peminjam itu harus konfirmasi dulu. Harus konfirmasi dulu kepada kontak darurat. Apakah si kontak darurat ini boleh ya dijadikan kontak darurat di aplikasi pinjaman online atau tidak? Jadi harus nanyakan dulu nih, si nasabah dengan si kontak darurat itu harus ditanyakan dulu. Jangan kalian gak boleh sembarangan ya nomor orang dijadikan kontak darurat, itu gak boleh mas bro. Ya, itu poin yang keduanya. Nah, poin yang ketiganya adalah konfirmasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilakukan dengan menjelaskan hal 1. Mengkonfirmasi data kontak darurat yang diajukan oleh penerima dana. Yang kedua, yang B, mengkonfirmasi hubungan antara pemilik data kontak darurat dengan penerima dana yang mengajukan kontak darurat. C, menjelaskan terkait apa yang dimaksud dengan kontak darurat kepada pemilik data kontak darurat. Jadi teman-teman itu harus terbuka sama orang yang ingin kalian jadikan di kontak darurat. Harus kalian jelaskan apa itu pinjaman online dan bagaimana jadi kontak darurat dan apa saja resikonya dan lain sebagainya. Jelaskan dan konfirmasi, tanyakan dia boleh atau tidak, ya dia mengizinkan atau tidak. Nah, yang selanjutnya yang D, menjelaskan resiko yang akan melekat ketika menyetujui untuk menjadi kontak darurat. Nah, poin yang keempat ini, penyelenggara mendokumentasikan konfirmasi dan persetujuan yang diberikan oleh pemilik data kontak darurat. Nah, kalian sebagai nasabah itu harus membuat dokumentasi. Dokumentasi ketika Anda ya melakukan konfirmasi ataupun menanyakan kepada si calon kontak darurat. Kalian harus buat dokumentasi. Ya, bro, di foto atau di video untuk melakukan perizinan kepada si calon dari kontak darurat. Waduh, ini merepotkan kalian ini. Di sisi lain menguntungkan kalian, di sisi lain meribetkan kalian. Nanti gua akan berikan tipsnya, solusinya, dan bagaimana untuk bermain di kontak darurat. Nanti akan gua berikan solusi dan tips dan triknya bagaimana caranya. Makanya teman-teman tonton sampai selesai ya. Nah, yang selanjutnya, berdasarkan aturan tersebut, maka penggunaan nomor pribadi sebagai kontak darurat harus atas persetujuan pemilik nomor. Nah, teman-teman nih yang masih rajin bermain dengan pinjaman online, Anda ya nomor teman Anda ataupun nomor orang lain itu wajib izin dulu kepada pemilik nomor kontak darurat. Harus izin dulu, hati-hati loh. Hal tersebut juga sejalan dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Undang-Undang ITE. Kalian kalau melanggar bisa dijadikan ya kena kesandung. Ini Undang-Undang ITE berat loh bro, Undang-Undang ITE. Undang-Undang ITE ini melarang adanya perjanjian di luar pihak yang tidak mengetahui kesepakatan awal tersebut. Hati-hati. Jadi teman-teman tuh kalau misalkan nomor orang lain dijadikan kontak darurat, ya menjadikan kontak darurat tanpa seizin, tanpa si kontak darurat ini tahu, itu si kontak darurat bisa menuntut Anda penjalur hukum, ya Undang-Undang ITE, bisa dipidana Anda. Dan selanjutnya, dalam pasal 26 ayat 2, apabila informasi pribadi disebarluaskan atau disalahgunakan, maka dapat mengajukan proses penyelesaian perkara secara perdata dengan mengajukan gugatan ke pengadilan negeri berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku. Selain itu, OJK juga akan menjatuhkan sanksi kepada pinjol
apabila pemilik nomor pribadi kontak darurat menerima penghinaan, ancaman, pemerasan, atau penipuan. Jadi teman-teman nih, ya, ketika DC menagih kepada nasabah ataupun di kontak darurat, lalu pinjolnya ini melakukan penghinaan, ancaman, pemerasan, atau penipuan, dan bahkan sampai ya menekan berlebihan, itu bisa kalian laporkan kepada OJK, AFPI, ataupun dari Cyber Polri. Dan selanjutnya, hal itu sesuai dengan aturan OJK nomor 77/POJK 01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi. Adapun sanksi tersebut dapat berupa peringatan tertulis, pembayaran denda berupa kewajiban membayar uang, pembatasan kegiatan usaha, hingga pencabutan izin. Ini ngeri ya bagi perusahaan pinjol yang melanggar tadi poin-poin tadi gue sudah sampaikan, seperti menghina nasabah atau pemerasan atau penipuan. Ini pinjolnya bisa kena sanksi, yaitu sanksinya di sini gue ulangi lagi adalah sanksi tersebut berupa peringatan tertulis. Yang kedua, pembayaran denda. Jadi pinjol ini membayar denda kepada OJK, dan juga kewajiban membayar uang. Jadi denda itu berupa uang. Dan selanjutnya, pembatasan kegiatan usaha. Nah, ini seperti kasus dengan Akulaku. Jika pinjol ini melakukan pelanggaran, maka mereka akan dibatasi kegiatan usahanya, atau bisa juga dicabut izinnya. Dan selanjutnya, apabila nomor pribadi menjadi kontak darurat pinjol, berikut beberapa solusi yang dapat dilakukan. Nah, dalam aturan OJK ini, OJK juga sudah memberikan ya solusinya bagaimana langkah-langkah apa saja untuk Anda lakukan ketika Anda mendapati permasalahan serupa pada konten ini. Yang pertama, di sini kalian perhatikan, hubungi customer service. Ya, kalian wajib banget menghubungi customer service. Lalu kalian adukan kepada pinjol tersebut melalui customer service. Apabila merasa terganggu dengan panggilan terkait pinjaman dana orang lain, maka dapat menghubungi layanan call center pinjol yang bersangkutan. Di sini poinnya untuk ya si kontak darurat. Anda sebagai kontak darurat merasa terganggu dengan penagihan pinjol, merasa ya terganggu aktivitasnya oleh DC pinjaman online atau di spam nomornya, silakan ya itu adukan kepada customer service dari pinjol tersebut. Anda sampaikan, Anda keluhkan, dan Anda ceritakan, karena customer service itu ya teleponnya kerekam. Jadi Anda keluhkan, ceritakan ya, jadi nggak usah malu-malu dan nggak usah bang ribet, nggak usah kayak gitu, laporkan saja. Nah, setelah itu menyampaikan keluhan, petugas akan melakukan tindakan sesuai peraturan undang-undang, termasuk konfirmasi persetujuan menjadi kontak darurat pinjol. Nah, yang selanjutnya, blokir nomor debt collector. Ya, jadi ketika Anda resah, ketika Anda diganggu oleh DC dan pinjaman online perihal penagihan utang, Anda cukup saja memblokir nomornya. Pemilik nomor pribadi dapat memblokir nomor debt collector atau penagih jika sudah sangat mengganggu. Pemblokiran bertujuan untuk menghindari panggilan atau pesan dari nomor tidak dikenal, terutama dari pinjol ilegal. Nah, sebenarnya ya bro, di tahun-tahun ini yang meresahkan ini adalah dari pinjol legal. Yang meresahkan ini dari DC-DC pinjaman online legal. Cara penagihnya lebih parah dari pinjol ilegal. Nah, buat teman-teman, kalau Anda terganggu dengan spam telepon, dengan chat WA dari DC, Anda cukup lakukan yang pertama, aktifkan mode filter panggilan yang ada di settingan handphone Anda. Yang kedua, untuk kalian merasa terganggu dengan chat WA DC, silakan saja langsung dihapus tanpa membuka pesan DC. Itu kalian hapus pesannya. Ketika DC nge-WA Anda, nggak usah dibaca, langsung dihapus. Nggak usah diblokir nomor WA-nya, tapi langsung dihapus, hapus kayak gitu aja bro. Kalau dihapus, Anda sebagai ya peminjam, takutnya DC-nya lagi di kontak darurat. Itu yang kita waspadai. Yang ketiga, lapor ke OJK. Jadi teman-teman kalau misalkan dapat kasus seperti dengan konten ini, lapor OJK mas bro, lapor OJK, ataupun bisa ramekan di Twitter. Anda buat tweet ya tentang DC menagih dengan cara ilegal.
kalian langsung ramaikan di Twitter. Kalian posting ya keluhan Anda, permasalahan Anda di Twitter, tag OJK, tag AFVI, dan juga tag si platformnya. Yang selanjutnya, jika mendapatkan teror dari penagih, silakan laporkan ke OJK melalui telepon 157 atau WhatsApp ya. Di situ gua ada sertakan alamatnya. Jadi teman-teman ketika mendapatkan seperti itu kasusnya, seperti diganggu kontak daruratnya, seperti Anda di spam berkali-kali, di chat WA sampai berkali-kali, sampai mengganggu aktivitas Anda, silakan telepon ke 157 ya, telepon ke OJK-nya. Kalian keluhkan permasalahan Anda seperti apa. Itu gue disertakan, kalian sudah screenshot dan kalian pegang. Ketika DC sudah melakukan hal-hal seperti itu, gak usah dibayar aja bro, gak usah dibayar sekalian ya. Kita kasih peringatan dia dengan cara gagal bayar. Gagal bayar adalah cara yang paling terbaik. Pinjol-pinjol legal yang masih nakal buat pinjol itu seperti kayak aku laku, alias ya dibatasi ya aktivitas usahanya. Jadi kalau misalkan kayak aku laku itu, dia kan izinnya sudah dibatasi atau dibekukan oleh OJK. Jadi dia sudah bisa ya, nasabah-nasabah tidak bisa menggunakan layanan paylater. Jadi kita buat pinjol-pinjol legal yang masih nakal, buat kayak gitu ya Mas Bro. Nah, jadi itu aja bagi teman-teman ya saat ini kejerat dalam utang pinjaman online, biasanya masih spam telepon, masih nakal dan lain sebagainya, silakan lakukan itu. Nah, di situ tadi poinnya ada yang menguntungkan kalian dan juga nggak ada yang menguntungkan kalian. Nah, untuk spam telepon, untuk Anda sebagai kontak darurat atau Anda sebagai peminjam, lalu Anda ya ditagih di kontak darurat, biasanya melakukan penagihan di kontak darurat, itu ada kisahnya bro. Jadi member gua di dalam grup WA itu ya nasabahnya dikatain anjing sama DC pinjol kredit pintar. Akhirnya kasusnya itu gua up di Twitter berkali-kali, sampai gua tag OJK, sampai gua tag AFPI, sampai gua tag Jokowi pun, dan gua sampai tag si pinjolnya. Itu nggak ada respon apa-apa Mas Bro. Jadi ya kalau untuk lapor-melapor, gue pikir sih percuma gitu loh ya. Percuma lah lapor-lapor ya. Mereka sudah buat aturan, katanya suruh melapor, namun nasabah sudah melapor, namun tidak ada respon yang baik ataupun yang membuat kita senang gitu loh. Hasil yang memuaskan untuk laporannya itu nggak ada Mas Bro ya. Namun dari nasabahnya itu, setelah kejadian itu, nasabah ini dalam grup cerita bahwa untuk teror ataupun penagihan DC dari pinjol kredit pintar itu sudah nggak ada kak, katanya kayak gitu. Dan nanti tentang DC pinjol kredit pintar ngatain nasabah anjing, itu nanti akan gue buat kontennya setelah video ini tayang. Itu barbar bro, parah. Gua upload videonya itu di TikTok, di snack video, kena pelanggaran. Dan akhirnya nanti gue akan buatkan kontennya di channel YouTube Terus Pinjol ini. Mungkin itu saja informasinya, nggak terlalu lama-lama. Mudah-mudahan kalian sudah ambil poin-poinnya dan kalian sebar luaskan agar teman-teman ataupun saudara Anda, teman-teman kalian, rekan-rekan kerja kalian, orang terdekat kalian kena kasus ya ditagih sama DC, ditagih di luar kontak darurat, silakan kalian hadapi karena kalian sudah memiliki bukti aturannya dari OJK tersebut. Mungkin saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam galbah dan terus semangat, dan jangan lupa selalu dukung dan support channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan juga bagikan di seluruh akun media sosial kalian. Teman-teman yang belum bergabung di channel YouTube Terus Pinjol ini, bagi teman-teman juga yang belum join masuk ke dalam grup Telegram dari Terus Pinjol, silakan saja klik link tautan di bawah ini. Teman-teman juga di sini yang belum bergabung di grup WA, silakan saja langsung gabung saja, bisa langsung konsultasi secara pribadi masalah utang pinjaman online. Bye bye.